Halo teman-teman FISIP UI 2020. Pada kali ini kita mengadakan kelas minat berpuisi bersama dengan Aksara Jingga. Sebelumnya perkenalkan, saya Ari Duta dari Sosiologi 2019 sebagai perwakilan dari acara PSAK. Dan sekarang sudah bersama Aksara Jingga, yaitu komunitas puisi di FISIP UI. Dan kita akan membahas mengenai puisi dari pengertian apa itu puisi, dari kemudian sejarah puisi Indonesia dan teknik-teknik dalam berpuisi. Baik, kepada Aksara Jingga, dipersilakan. Halo teman-teman FISIP 2020, selamat datang di kelas puisi bersama kami, Aksara Jingga, dan nanti akan ada 3 pemapar di sini. Pertama ada gue, Dimas dari Sosio 18, nanti ada Dame, Kesos 18, juga ada Robi, Ketua Aksara Jingga dari Antrop 17. Yang belum tahu, Aksara Jingga itu merupakan UKM puisi, UKM sastra dari FISIP, di mana kalau kalian suka puisi, suka sastra, bisa gabung sama UKM kita. Tuh. Mungkin lanjut ke sesi pertama tentang pengertian dari puisi. Puisi apa sih? Mungkin dari teman-teman dari FISIP 2020 udah tahu lah ya apa itu puisi. Cuman secara etimologis, puisi ini berasal dari kata poites, bahasa Yunani, yang artinya membangun, membuat, atau membentuk. Tuh. Atau dari bahasa lain, yaitu poeta, yang bermakna membangun, menimbulkan, menyebabkan, dan menyair. Jadi, puisi ini merupakan sebuah hal yang membangun, membentuk dari suatu hal lainnya itu loh. Maksudnya apa? Jadi, puisi ini menghasilkan sesuatu. Kalau kita mengutip dari Situr Situmorang, puisi ini merupakan kata-kata yang disusun menurut syarat, prinsip, atau aturan tertentu dengan menggunakan rima, irama, dan kadang-kadang kata kiasan. Nah, kalau ini kan mungkin terlalu textbook lah ya. Mungkin buat teman-teman FISIP semua, puisi ini maknanya prismatik, maknanya bebas menurut kalian. Jadi, puisi ini bisa diartikan menurut pujangganya, menurut sastrawannya sendiri. Kalau menurut gua, puisi ini suatu hal yang mencitrakan sukma pengarang, sukma zaman, sukma hal yang terjadi sekitar kita. Jadi puisi ini menggambar, memotret, merekam, gitu loh, menggetarkan kata-katanya. Gitu. Jadi kalau kalian teman-teman fisik mau bikin puisi, make sure puisinya itu merekam suatu hal yang sangat bermakna dari zamannya, dari kaliannya, dan make sure itu menggetarkan. Ada keindahan, ada ritma, ada ritmenya, ada rimanya, ada iramanya gitu loh. Jadi puisi itu bebas maknanya, tergantung siapa pujangganya. Kalau kita tanya pada Sutarji, puisi itu apa? Puisi adalah mantra. Kalau kita tanya kepada Ferry, apa itu puisi? Puisi adalah pergerakan. Kalau kita tanya kepada Amir Hamzah, apa itu puisi? Puisi adalah cinta kepada Tuhan. Jadi itu pengertian puisi. Lanjut, mungkin habis kita memahami apa itu pengertian puisi, kita beralih ke apa saja teknik dalam puisi. Kalau teman-teman perlu tahu, puisi ini adalah karya sastra yang beranjak timbul dari keresahan. Ketika lu sendiri, ketika lu galau, ketika lu melihat sebuah hal yang tidak enak, tidak oleh mata, itu lu muncul bentuk puisi. Gue pernah baca dari salah satu profesor di Harvard, gue lupa namanya siapa. Jadi menulis adalah sebuah terapi untuk menenangkan jiwa lo. Menulis adalah terapi untuk mengeluarkan toksik yang ada dalam pikiran lo yang nggak bisa lo bicarakan, yang nggak bisa lo buang begitu saja. Dia harus menulis. Maka dari itu puisi muncul dari keresahan. Lalu tekniknya apa aja sih? Kalau mungkin dari teman-teman FISIP mau bikin puisi yang agak sedikit bisa dibilang, wah ini lumayan nih ada nilai sastranya segala macam. Itu ada 5 teknik. Yang pertama itu ada teknik diksi. Teknik diksi itu maksudnya apa sih? Untuk mencapai diksi yang baik, seorang penulis itu harus memahami gitu, memahami masalahnya, memahami masalah katanya, memahami makna katanya gitu. Jadi kita harus mengaktifkan kosakata kita supaya mampu memilih kata yang tepat gitu.
Jadi sesuai untuk situasi yang dihadapi, dan juga kita harus mengenali macam corak gaya bahasa gitu. Jadi uh, kalau kita menulis puisi semata-mata kita juga memperkaya tata bahasa kita, memperkaya diksi kita. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ini ada teknik pengimajian atau pencitraan. Jadi pengimajian ini diberi peran untuk mengintensifkan, menjernihkan, dan memperkaya pikiran. Gitu. Imaji ini akan muncul, akan lebih hidup, gitu, lebih segar, lebih terasakan dibanding pakai kata-kata yang eksplisit gitu. Jadi teknik ini penting juga gitu. Pertama ada citra penglihatan, kita bisa seakan-akan menulis sesuatu yang kita lihat. Kedua, citra pendengaran, kita kayak mengkata-katakan apa yang kita dengar. Tiga, penciuman. Keempat, pencecapan perasaan. Kelima, rabaan. Keenam, pikiran. Ketujuh, citra gerak gitu. Jadi kita bisa menggambarkan, menuliskan sesuatu yang kita rasakan itu dari 7 citra itu. Lalu ada teknik majas, teknik kiasan, teknik yang paling penting, yang paling sering digunakan oleh para pujangga, para sastrawan. Bahasa figuratif, bukan bahasa yang sebenarnya. Gitu. Ini jadi puisi menjadi prismatis, jadi itu memancarkan banyak makna atau kaya makna. Ini yang mahal. Puisi prismatis, kaya makna, itu puisi yang mahal, yang syarat akan nilai sastranya gitu. Dan kalau kita lihat di kamus istilah sastra, kiasan adalah majas yang mengandung perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata atau ungkapan lain yang melukiskan kesamaan atau kesejajaran makna di antaranya. Mungkin kita udah akrab sama majas, tapi kadang kita masih bingung untuk menggunakannya, kapan kita pakai kata majas di dalam sebuah puisi. Itu akan mengalir ketika kalian sudah mulai menulis puisi. Kalian akan akrab dengan majas-majas litotes, ironi, personifikasi. Gitu. Itu akan akrab dengan sendirinya. Kalau udah teknik rima, rima ini tugasnya adalah menggemakan suara. Dan kalau berulang-ulang kedengaran jadi indah atau musikal sedikit kayak gitu. Jadi susunan dari akhiran puisi ini nggak main-main gitu. Jika kalian dapat terima yang bagus, puisi kalian akan mudah diingat gitu. Dan bahkan sastrawan tuh bilang puisi yang berima itu puisi yang pintar gitu. Kesan pintar dapat banget. Nah, puisi ini rimanya biasanya bentuknya A, jadi akhiran setiap puisi itu sama A atau AB-AB. Lalu tipografi ini merupakan pembeda yang paling awal dapat dilihat dalam membedakan puisi dengan prosa fiksi atau drama. Gitu. Jadi ketika kalian lihat puisi ini ada yang tulisannya muter, tulisannya kayak selang-seling gitu, spasinya tuh nggak jelas, itu bukan tanpa makna gitu. Puisi itu yang sering memberikan puisi dengan teknik tipografi ini Setara Jikal Sembari gitu. Dia presiden puisi yang sangat gokil, yang sangat uh, kontemporer banget gitu. Puisinya tuh beda sama puisi-puisi yang lain. Jadi teknik dia tuh bisa dibilang kayak mantra gitu. Puisi berupa mantra gitu. Mungkin itu teknik. Kita lanjut ke sejarah dari puisi di Indonesia. Karena kita teman-teman puisi bergerak di sosial politik, mungkin gue akan melihat sejarahnya dari sudut pandang sosial politiknya, sosial lingkungannya gitu. Pertama, kita mungkin ke Pujangga Lama dulu ya. Pujangga Lama ini identik sama Pujangga Balai Pustaka. Balai Pustaka itu apa sih? Itu penerbit pada masa itu. Perlu kalian tahu, penerbit itu dulu diagung-agungkan. Karena apa? Knowledge itu cuma dapat dari penerbit, lembaran kertas, nggak ada internet, makanya dulu diagungkan penerbit gitu loh. Balai Pustaka ini logonya BP kalau kalian sering lihat. Dan apa sih yang direkam, yang dicitrakan oleh sastrawan pujangga dari Balai Pustaka ini, yaitu tentang konflik feudalisme, konflik adat antara kaum tua kaum muda, konflik kawin paksa. Ingat ya, jadi di Pujangga Lama ini konflik ini nanti akan berubah di era-era selanjutnya gitu loh. Jadi mereka Muhammad Yamin, Rustam Effendi, Sanusi Pane merekam ketidakadilan feudalisme antara bangsawan dan rakyat gitu. Mereka berupaya untuk mencerdaskan. Jadi perlu kalian ingat juga, sastra itu, puisi itu mencerdaskan rakyat. Lanjut ke pujangga baru, ini eranya mulai berubah. Kalau
menjaga lama tadi, konflik feodalisme, kawin paksa, ini konflik yang sudah lebih intelektual gitu loh. Jadi karya-karya ini mengandung unsur nasionalisme. Mungkin 1920 ini penjaga baru sudah mendekati Sumpah Pemuda ya, 1928. Jadi masalahnya udah kompleks seperti emansipasi wanita, kehidupan yang mungkin butuh butuh tambahan pendidikan, kesehatan segala macam. Terus kaum-kaumnya sudah mulai intelek gitu loh, karena sudah bergerak di organisasi-organisasi yang udah nasionalisme gitu. Ini tokohnya ada Amir Hamzah, ini ada nyanyian Sunyi, puisinya, Ye Tatengkeng, ini puisinya Rindu Dendam, dan juga Armin Panek. Nah, lalu kita beranjak dari tadi dua dua apa namanya dua angkatan ini merekamnya tentang kehidupan di sekitarnya, kehidupan yang dekat dengan mereka. Tapi kita beralih ke angkatan 45. Angkatan 45 ini angkatan yang diilhami oleh keadaan sosial politik revolusi, mempertahankan kemerdekaan. Jadi bentuk-bentuk karyanya ini berupa puisi yang membangkit semangat nasionalisme. Kalau mungkin tadi nasionalisme dari angkatan penjaga baru itu baru mengumpulkan, mempertemukan antara uh, dari Borneo, dari Jawa, dari Papua, tapi kalau di angkatan 45 sudah bersatu, mereka sudah membuat propaganda kebudayaan yang lebih untuk mendapatkan kemerdekaan, bukan sekedar menyatukan, tapi sudah merebut kemerdekaan. Nah, jadi kalau tadi penjaga baru, penjaga lama ini identik sama hal-hal yang romantisisme atau mengharapkan utopis lah. Jadi mereka tuh kayak masih sendiri-sendiri mengharapkan pengen A, pengen B, pengen C. Tapi ketika 45 ini sudah berubah jadi ironi, sudah sinisme, sudah pokoknya nasionalisme tinggi banget dan sangat ini sedih-sedih. Tapi isinya tuh membangkitkan kemerdekaan. Dari kesedihan itu mereka coba untuk membangkitkan kemerdekaan gitu loh. Dan paling terkenal itu adalah Khairil Anwar, Sani gitu loh. Terus situ orang gitu. bahkan angkatan 45 itu identik sama Khairil Anwar. Kayaknya dia paling sering digaung-gaungkan namanya itu. Di puisi yang keren adalah Kaum Bekasi. Itu tentang perjuangan yang ironi banget. Lalu lanjut ke angkatan 6670. Ini ada apa namanya? konflik konflik antara Lekra sama Manikebu. Mungkin yang belum tahu, Lekra itu lembaga kebudayaan rakyat, Manikebu itu manifestasi kebudayaan, dan keduanya ini berafiliasi sama partai yang berbeda. Kalau Lekra itu sama PKI, makanya dia identik sama komunisme. Kalau Manikebu ini identik sama pemerintah. Dan yang perlu kalian lihat dari tahun ini adalah kata ini itu mencontohkan politik praktis yang dipropagandakan lewat kebudayaan, lewat puisi. Jadi sastrawan dari Manikebu ini berupaya untuk menyerang Lekra, terus orang Lekra ini mencoba untuk menyerang Manikebu. Dan slogannya adalah kalau untuk Lekra seni untuk rakyat, kalau Manikebu seni untuk seni. Jadi elitnya itu kelihatan banget kan. Kalau si Lekra ini sosialis, kalau Manikebu ini bisa dibilang dia elitis lah kayak gitu. Jadi tokoh-tokohnya nih banyak. Pertama ada Farid Maulana, WX Rendra, terus sebenarnya juga gokil banget puisinya. Ini kalau kalian baca puisinya tuh beda gitu. Ini sering balada-balada gitu lagi belajarnya keren. Kalau kalian jadi si WSMD ini bisa membangkitkan aura-aura yang sebenarnya udah ada, tapi Rendra tuh bisa lebih gitu. Jadi Rendra ini salah satu sastrawan paling keren angkatan 60. Nah terakhir di angkatan 80, angkatan 80 ini berubah. Saya dibilang kalau awal tadi penjaga baru penjaga lama gimana, 45 gimana, 60 gimana, dan 80 sampai sekarang angkatannya seperti apa. Ketika muncul majalah Horizon, ini muncul puisi yang bertema surrealis, absurd. Ini puisi yang dikenal dengan puisi kontemporer. Udah nggak bayu bahasanya, udah nggak ada rimanya, sajaknya. Bukan berarti nggak ada sama sekali yang masih menggunakan itu ya, tapi eranya udah berubah. Kayak puisi-puisi ini apa namanya disebut puisi-puisi yang membelot dari syarat puisi gitu. Jadi kalau kita lihat pengertian puisi di situ orang tidak berubah sekarang gitu loh. Jadi um, puisi sekarang ini udah melihat puisi yang dekat sama orang-orang ya. Jadi misalkan kalau dulu itu menggambarkan keadaan lingkungan, kalau sekarang tuh
kayak pribadi gitu, kayak perasaan galau sendirian, kayak sedih, kayak lu sendiri nih Kak, terus ditulis, lu lagi galau nih ditulis, lu lagi misalkan perasaan pribadi itu laku sekarang, itu kalau dulu enggak. Nah jadi sekarang lebih untuk sama puisi-puisi teen lit, itu tentang puisi-puisi yang banyak ditulis sama Sapardi gitu, Femi Silado kalau sering lihat gitu, Taufiq Ismail, itu puisi-puisi yang identik. Mungkin itu perjalanan perjalanan sejarah puisi sedikit dari gue. Nah, kita lihat pemaparan dari Aksara Jingga melalui kawan Dimas tadi ya, tentang pengertian puisi itu apa, sedikit penjelasan tentang teknik dalam berpuisi, dan juga ada penceritaan sejarah dalam perjalanan perpuisian di Indonesia. Baik, terima kasih kepada teman-teman FISIP UI yang sudah menonton kelas minat ini, dan sampai jumpa di bagian video selanjutnya. Terima kasih.